Shalom, selamat berjumpa di hari Minggu ini pada tanggal 27 September 2020. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kita dalam minggu yang telah kita lalui. Minggu ini kita bersama memperingati Hari Doa Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan liturgi dari gereja BNKP, yaitu Banua Nihak Keriso Protestan. Dalam ibadah hari Minggu ini, pelayan firman adalah Ibu Pendeta Kristina Manginte MTH. Liturgi dipimpin oleh Majelis Gereja dari kelompok 5. Selamat beribadah. Untuk memulai ibadah kita, saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penerjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan lain ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2. Tabung gendang. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita muliakan Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 64 ayatnya yang pertama.
kita akan membaca Alkitab dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Kita mendengarkan firman Tuhan yang terkutip dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Ku Dengar. Saudara-saudara, marilah kita masuk ke dalam pengakuan dosa dan berita pengampunan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa pengakuan kita. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu Tuhan, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing dalam hati kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita muliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah siap di hadapan kami masing-masing. Kami ingin menyelami firman-Mu ini. Namun kami tidak mempunyai kekuatan apapun selain bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami membaca dan memahami firman-Mu ini. Berkati kami semua Bapa, agar kami menikmati firman-Mu dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya juga kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1 sampai 2. Lihatlah sekelilingmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada hari yang indah ini kami boleh dilayakkan untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Allah Bapa kami yang ada di surga, kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat dipakai dalam pelebaran firman-Mu dan Injil-Mu. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kiranya yang masih sisa pada kami berkat-Mu itu, kami boleh pakai dalam kehidupan hari lepas hari. Ajar kami ya Bapa untuk pergunakan dengan baik. Terima kasih atas semuanya ya Bapa. Ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan, dan kita bernyanyi dari PKJ 15 ayat 1. Kusiapkan hatiku Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, nats perenungan kita saat ini adalah dari ayatnya yang ke-15 bacaan kita. Saya baca kembali di tengah-tengah kita. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, apakah saudara punya sahabat? Saya percaya kita akan menjawab ya. Sahabat bukan sekedar kawan atau teman. Mungkin saudara punya banyak teman, namun belum tentu mereka adalah sahabat saudara. Kita punya kawan paduan suara misalnya. Atau bapak-bapak punya teman main sepak bola. Ya, sekedar kawan atau teman. Tapi ketika kita memakai kata sahabat, kita menunjuk pada relasi hubungan yang lebih dalam. Dalam persahabatan ada keakraban, ada saling percaya, dan banyak lagi hal-hal yang tidak bisa kita nikmati ketika kita hanya sekedar berteman. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat adalah seorang yang mengasihi kita saat kita berhasil atau gagal, saat kita beruntung ataupun dalam saat rugi. Seorang sahabat menerima kita apa adanya, mendukung kita tanpa pamrih, bahkan bersedia berkorban bagi kita. Saat orang lain mungkin meninggalkan kita
karena kita melakukan kesalahan yang besar. Yang lain mungkin menghujat, tapi seorang sahabat tetap berada di sisi kita. Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Benarkah saudara-saudara? Iya, mari kita simak bacaan kita pada saat ini. Dalam bacaan kita sesungguhnya Yesus mendemonstrasikan kasih yang tiada duanya, saudara-saudara. Jika melihat perkataan Yesus dalam bacaan-bacaan kita ini, maka kita akan mengatakan ini adalah konyol di mata dunia. Kenapa, saudara-saudara? Apakah ada orang yang mau mati untuk orang lain? Yang sama sekali tidak memberikan keuntungan. Bahkan orang itu menyebalkan, bahkan mengkhianati kita sekalipun. Kita akan berkata tidak mungkin secara manusiawi. Sahabat-sahabat dalam tanda kutip yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam bacaan kita, dicatat bahwa mereka adalah yang akhir-akhirnya mengkhianati Yesus di kemudian hari. Dalam ayat 13 bacaan kita, saudara-saudara, dicatat begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya. Satu tindakan kerelaan dan bukan paksaan. Dan ini dilakukan dalam kesadaran, saudara-saudara. Bukan untuk diri Yesus sendiri, tetapi sesungguhnya adalah untuk manusia yang berdosa. Yesus rela diolok-olok, bahkan diludahi, ditonjok, dicambuk, sampai akhirnya mati di kayu salib. Tapi Yesus tetap setia dan rela, walaupun dalam pandangan kita konyol. Tetapi itulah sebuah perjuangan untuk membuat kita menjadi sahabat-sahabatnya. Persahabatan ini sangat dalam maknanya, karena rahasia kerajaan Allah telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian. Itulah yang disampaikan dalam nas kita ayat yang ke-15. Seorang sahabat sungguh-sungguh mencurahkan apa yang telah dilakukan demi kita. Dan itu yang dilakukan Yesus bagi kita sekalian. Disinilah bukti bahwa Yesus menjadikan kita sahabat dan bukan lagi hamba. Jika Yesus sangat memperjuangkan nilai persahabatan bagi kita dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, maka seharusnya apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Ayat 14 bacaan kita, di situ dituliskan, "Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Ternyata kita tidak boleh tinggal diam. Dalam sebuah persahabatan, kita harus berbuat, saudara-saudara. Kita harus melakukan satu dan banyak hal. Karena itu, persahabatan kembali digelorakan dalam berbagai percakapan dan aksi bersama. Saat ini, saudara-saudara, kita tahu dunia diderah oleh berbagai bencana alam yang susul menyusul di tanah air kita ini. Ini menyadarkan kita bahwa begitu besarnya nilai-nilai persahabatan yang perlu diteguhkan untuk bahu-membahu meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang menjadi korban. Ya, saya tahu dan saya percaya saudara-saudara yang menikmati renungan ini tentu sudah mengambil bahagian dalam tanda persahabatan. Entah itu melalui uluran tangan, melalui materi, mungkin melalui doa kita, ataupun mungkin melalui tenaga kita, pikiran kita, dan mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada perkataan orang bijak seperti ini. Kebahagiaan yang sesungguhnya kita rasakan jika kita bisa memberi dalam keterbatasan kita. Saudara-saudara, mungkin memang aneh kedengaran. Tapi coba kita renungkan, saudara-saudara. Jika kita dapat memberi dalam keterbatasan kita, atau mungkin bisa dikatakan dalam kekurangan kita, dibandingkan ketika kita memberi dalam kelebihan kita, tentu beda rasa.
Dan rasa itulah yang betul-betul membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh menganggap mereka itu adalah sahabat kita. Nilai sebuah persahabatan, saudara-saudara, ditandai dengan pengorbanan. Dan mungkin pengorbanan itu bisa melalui tenaga, pikiran, ataupun materi yang kita miliki. Dan bukan hanya pada saat situasi bencana alam dibutuhkan persaudaraan ini, dibutuhkan persahabatan ini, tetapi dalam berbagai perkara dalam kehidupan kita. Orang bilang, biar kita tidak memberi apa-apa dalam hal materi, saudara-saudara, bagi saudara-saudara kita yang mungkin kena bencana, musibah, atau berada dalam pergumulan, tetapi ketika kita hadir, itu sangat berarti baginya. Bersahabat bukan sekedar empati, kasihan, kasihan. Tetapi bersahabat adalah sebuah empati, saudara-saudara. Merasakan dan terlibat di dalam perasaan yang dialami oleh sahabat-sahabat kita. Mereka susah, kita pun susah. Mereka berbahagia, kita pun berbahagia. Relasi demikianlah yang sungguh perlu kita tumbuhkan, saudara-saudara, pada masa-masa genting ini. Ketika seluruh dunia dan bangsa kita bersama-sama berjuang mengatasi pandemi yang mengancam jiwa dan berpotensi merusak tatanan sosial ekonomis yang menopang kehidupan kita bersama ini. Tragedi kemanusiaan mendorong umat beragama untuk menemukan spiritualitas dan pola baru yang bersahabat, bahwa hidup ini perlu dihargai sebagai nilai kemanusiaan dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita semua untuk menggerakkan rasa persahabatan dan kemanusiaan. Selain mematuhi anjuran dan peraturan pemerintah, Lembaga Alkitab Indonesia juga mengajak kita untuk turut berbagi tentang kabar baik, yaitulah firman Tuhan yang diwujud nyatakan dalam tindakan. Dalam masa sulit ini, saudara-saudara yang meresahkan, mari kita bertekun. Mazmur 27 ayat 8 mengatakan, carilah wajah Tuhan. Dengan membaca dan menghayati firman-Nya setiap hari, disitulah kita bisa mencari wajah Tuhan. Kan itu, saudara-saudara, mari kita dukung Lembaga Alkitab Indonesia yang terus menyebarkan Alkitab, sehingga semua umat Tuhan bisa menikmati kabar sukacita ini. Mari kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk sebuah persahabatan dalam firman-Nya, dan berbagi kasih kepada sesama kita. Roh Kudus menolong kita semua. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita muliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4, di hati kami Tuhan. Marilah bangkit berdiri, kita bersama-sama mengaku iman kita, bersama dengan segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Hendaklah masing-masing kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Marilah saudara-saudara kita satu dalam doa menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami boleh menikmati ibadah di hari Minggu ini. Hanya Tuhan yang kami permuliakan dan kami tinggikan dalam sukacita pertemuan raya ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh diperkenankan merayakan Hari Doa Alkitab. Bersama Lembaga Alkitab Indonesia, kami menyerahkan segala pengharapan kami bahwa melalui pelayanan menyebarkan Alkitab, kabar sukacita semakin dinikmati semua orang. Sehingga kami dapat menjadikan semua orang sebagai sahabat kami, bukan hanya sekedar teman atau kawan. Pun kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dan terus menghadirkan Alkitab dalam berbagai bahasa-bahasa daerah, guna memudahkan kami, memudahkan semua umatmu sampai ke pelosok-pelosok tanah air untuk memahami kabar sukacita. Puji syukur untuk semuanya itu kepadamu Bapa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami senantiasa dapat menumbuhkan rasa simpati dan empati kami kepada sesama kami. Merasakan gumul dan ikut memberikan pemikiran, doa, ataupun materi yang ada pada diri kami masing-masing demi untuk sebuah persahabatan bagi sesama kami. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kehidupan umatmu, jemaatmu dalam menjalani pekan ini. Kami serahkan pula pelayanan kami. Kami serahkan persiapan-persiapan kami, khususnya untuk mengikuti sidang klasis Makassar. Tuhan beri kami kesehatan dan cukupkanlah segala kebutuhan kami dalam pelayanan di tengah-tengah jemaatmu ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan kami, dan Tuhan memberkati pula hamba-hambamu yang dengan penuh sukacita menyerahkan persembahan di hadapanmu dalam segala bentuk. Kami pun menyerahkan pengharapan dari umatmu Tuhan yang sakit, kiranya dalam tangan Tuhan mereka semua dijamah dan memperoleh kesembuhan. Bagi yang berduka,
Dalam tangan Tuhan ada penghiburan dan kekuatan. Yang berjuang dalam pendidikan, kami tahu bahwa Tuhan adalah sahabat yang baik bagi mereka dalam perjuangan ini. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan mendengarkan seruan dan harapan mereka. Yang bersuka cita atas pertambahan usia, Tuhan tambahkan hikmat, kasih dan kemurahan. Demikian pula dalam pertambahan usia rumah tangga kami masing-masing. Biarlah sukacita semakin kami nikmati bahwa Tuhan selalu ada dalam suka dan duka rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami gantungkan harapan kami kepadamu dalam gumul menjalani hidup dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang akan memulihkan semua kondisi ini dan memberkati segala usaha dan upaya yang umat Tuhan telah lakukan dan terus melakukannya. Tuhan, berkati pelayanan hamba-hambamu di dalam ibadah virtual saat ini. Berkati majelis gereja, tim musik, tim multimedia, semua yang memberikan dukungan dalam pelayanan ini. Penuhi kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tetap bersukacita dalam pelayanan. Bapa, kami serahkan semua pelayanan ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap orang yang menikmati pelayanan kami. Kami serahkan syafaat kami hanya dalam satu nama, yaitulah Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di tengah ibadah raya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Christina Manginte MTH, yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu kekasih di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan telah menyertakan karya melalui pelayanan, kantoria, organis, operator tim multimedia, koster, majelis gereja, jemaat Bontoala yang telah bertugas. Kembalilah dengan penuh sorak-sorai atas kemenangan iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekalian ibadah kita.